Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada ibadah Kamis Putih saat ini, kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan, yang mana bacaan Injil pada ibadah Kamis Putih saat ini terambil dari Injil Yohanes pasal 13, ayat 1-17, dilanjutkan ayat 31b sampai 35. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, Engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya senantiasa
di dalam kehidupan. Hosiana. Amin. Ibu bapak, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Shalom. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Sekalipun kita harus masih sebentar lagi mungkin menahan rindu untuk bertatap muka, bersekutu, dan beribadah bersama-sama di gereja. Tetapi saat ini kerinduan kita akan dipuaskan melalui firman Tuhan yang akan menguatkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah memasuki ibadah Kamis Putih. Ibadah Kamis Putih merupakan awal dari perayaan Tri Hari Suci di dalam kalender gerejawi kita. Di mana secara tradisi gereja kita selalu mengawali dengan penghayatan kerendahan hati secara simbolis melalui pembasuhan kaki yang sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku lakukan sebelum ibadah dilaksanakan tadi. Pelajaran yang dapat kita ambil melalui peristiwa ini adalah pelajaran kerendahan hati atau hati yang menghamba. Oleh karena firman Tuhan pada saat ini diberi judul hamba yang percaya. Ibu bapak, saudara dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena banyaknya kesulitan dan pergumulan yang dialami oleh manusia saat ini, banyak orang itu menyalahkan sesamanya. Salah kamu, itu salahnya dia. Tidak mau untuk mengkoreksi atau bercermin dari apa yang selama ini ia lakukan di dalam kehidupan. Demikian pula ketika banyak korban berjatuhan akibat merebaknya virus dan sakit penyakit di seluruh dunia, orang banyak mulai menyalahkan negeri Tiongkok. Orang-orang dari negeri sana dianggap sebagai pembawa penyakit, dan tentu hal itu menjadi hal yang menyedihkan dan memprihatinkan. Orang yang kena sakit corona ketika masuk di rumah sakit, kemudian diisolasi, dan mungkin akhirnya meninggal dunia, hari di mana ia masuk rumah sakit adalah mungkin hari terakhir ia bertemu dengan anggota keluarganya. Karena orang yang meninggalnya karena penyakit corona ini ternyata tidak boleh dikuburkan dengan didampingi oleh anggota keluarga. Harus tenaga medis dengan pakaian lengkap, APD, alat pelindung diri, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih, kita tentu masih memiliki pengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seorang anak Tuhan itu mengartikan corona sebagai sebuah dorongan, motivasi atau semangat dalam kehidupan. Huruf per huruf ia artikan demikian. C, itu carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Kemudian O, orang yang percaya akan diselamatkan. R, roh Tuhan akan memampukanmu. O, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. N, nama Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Dan A, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak-anak Tuhan, memasuki Kamis Putih saat ini, kita semakin dekat penghayatan kita kepada kerendahan hati Tuhan Yesus Kristus, kehambaan yang dengan setia dipikul oleh Tuhan Yesus Kristus sampai akhir pelayanannya di dunia ini. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia merupakan pribadi atau sosok yang diberi kemampuan, pengetahuan, akal budi, intelijensia,
daya kreasi, inovasi, demi membuat kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik. Tetapi alih-alih menjadi lebih baik, manusia justru ingin menjadi tuan, menjadi bos, menjadi juragan, menjadi majikan bagi sesamanya. Akibatnya, bukannya semakin baik, dunia justru semakin rusak, hancur, dan sakit seperti saat ini. Di masa-masa seperti inilah Bapak Ibu yang terkasih, yang ada di rumah ataupun dimanapun saudara berada, menghayati firman Tuhan pada malam hari ini, khususnya bacaan Injil, kita akan menyadari betapa luar biasanya Tuhan Yesus Kristus yang mengambil rupa seorang hamba, taat dan setia kepada kehendak Bapanya, sampai akhirnya kehendak Bapa tergenapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Ketika banyak orang menolak untuk menjadi pelayan, menjadi hamba, tidak mau, tidak sudi, saya disuruh-suruh, ya, tidak ada upahnya, sudah capek, makan hati, tetapi Tuhan Yesus Kristus justru memberikan teladan yang begitu indah. Di ayat demi ayat diceritakan di sana bahwa Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, mengambil sehelai kain lenan, mengikatnya pada pinggangnya, menuangkan air dan mulai membasuh kaki murid-muridnya satu persatu. Sebuah tindakan yang hanya dilakukan oleh seorang abdi, hamba atau pembantu. Ketika Bapak, Ibu, dan Saudara melakukan pembasuhan kaki kepada anggota keluarga saudara saat ini, itu bukan tindakan seorang pembantu, abdi, atau hamba, tetapi itu tindakan yang didasari kepada karya Tuhan Yesus Kristus sendiri yang melakukannya untuk mengangkat derajat, harkat, dan martabat kita sebagai manusia, dimanusiakan, dihargai, dikasihi, dan dicintai oleh Tuhan. Oleh karena itu, di akhir peristiwa perjamuan malam, Tuhan Yesus memberikan perintah yang baru bagi murid-muridnya, termasuk saya dan saudara. Perintah baru itu begitu penting, sekalipun mungkin sudah acap kali kita dengar. Di ayat yang ke-34 dan 35, perhatikan baik-baik saudaraku, Alkitab saudara, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan hidup di dalam kasih, sebagaimana yang ditunjukkan, diajarkan dan dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, maka kita sedang membangun kehidupan yang lebih baik di dunia ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Kamis Putih tahun 2020 ini mungkin akan menjadi salah satu Kamis Putih yang paling dikenang, karena kita berjumpanya lewat media online, tidak berjumpa bersama secara langsung. Tetapi dengan cara itulah Tuhan memberikan kesan yang mendalam bagi kita. Betapa rapuhnya, betapa ringkihnya, betapa terbatasnya kekuatan, kemampuan, dan kepintaran kita. Jauh sekali dari kuasa Tuhan yang sanggup menentukan hidup mati manusia, yang sanggup berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit, menarik kembali orang-orang yang sudah jauh dari persekutuan. Dan itu artinya bahwa kita sungguh-sungguh orang yang beruntung. Di akhir khotbah ini, Ibu, Bapak, dan saudaraku yang terkasih, saya menekankan, marilah kita meneladani kerendahan hati, sikap seorang hamba yang ada di dalam
tindakan, karakter, dan juga di dalam hati Tuhan Yesus Kristus. Sebuah pujian menyatakan kepada kita demikian. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa. Hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Selamat memasuki Kamis Putih. Tuhan beserta kita senantiasa. Amin. Marilah kita masuki saat hening. Saudaraku, marilah kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada kita, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, demikianlah pelayanan firman Tuhan pada ibadah Kamis Putih saat ini. Selamat mengikuti ibadah bersama dengan keluarga hingga usai nanti. Tuhan Yesus memberkati. Amin.